Halo sahabat cerdas, di video kita kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, muatan pelajaran IPA untuk kelas 6. Pembelajaran yang pertama, perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan yang melibatkan induk jantan dan induk betina. Alat perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan adalah bunga. Perkembangbiakan generatif disebut pula perkembangbiakan secara kawin. Bagian-bagian bunga. Bunga memiliki 4 bagian utama, yaitu kelopak, mahkota, putik, dan benang sari. Perhatikan bagian-bagian bunga di bawah ini. Bagian-bagian bunga dan fungsinya. 1. Putik. Sebagai alat kelamin betina. Di dalam putik terdapat sel kelamin betina yang disebut ovum. 2. Benang sari. Sebagai alat kelamin jantan. Di dalam benang sari terdapat sel kelamin jantan yaitu serbuk sari. Yang ketiga, mahkota yang berfungsi untuk mempercantik bunga dan menarik perhatian serangga atau manusia dalam penyerbukan. Yang keempat, kelopak. Berfungsi untuk melindungi bunga ketika masih kuncup. Yang kelima, dasar bunga. Berfungsi untuk tempat menempelnya bagian-bagian bunga. Yang keenam, tangkai. Berfungsi untuk menyongkong bunga dan menghubungkan bunga dengan ranting. Pengelompokan bunga. Bunga dikelompokkan menjadi 2. 1. Menurut kelengkapan alat reproduksi. 2. Menurut kelengkapan struktur bunga. Menurut kelengkapan alat reproduksi, bunga dikelompokkan menjadi 2, yaitu bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Sedangkan menurut kelengkapan struktur bunga, bunga dikelompokkan menjadi 2, yaitu bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Bunga sempurna adalah bunga yang memiliki benang sari dan putik dalam satu bunga. Bunga tidak sempurna adalah bunga yang hanya memiliki satu alat kelamin saja dalam satu bunga. Bunga lengkap adalah bunga yang memiliki 4 bagian utama bunga. Bunga tidak lengkap adalah bunga yang tidak memiliki salah satu atau beberapa bagian utama bunga. Proses perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif tumbuhan ditandai dengan proses penyerbukan dan pembuahan. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar tersebut menerangkan proses terjadinya perkembangbiakan secara generatif. Dimulai dari tahap yang pertama adalah penyerbukan, yaitu proses jatuhnya serbuk sari yang ada di kepala sari ke atas kepala putik. Selanjutnya, yang kedua, bulu serbuk sari yang ada di kepala putik akan menuju ke bakal biji. Tahap yang ketiga, terjadi proses pembuahan, yaitu melebur menjadi satu sel kelamin jantan dan kelamin betina, yang nantinya akan menghasilkan zigot. Tahap berikutnya, zigot akan berkembang menjadi lembaga yang merupakan calon tumbuhan baru. Yang kelima, bakal buah akan membesar dan berkembang menjadi buah bersamaan dengan pembentukan biji.
Yang keenam, biji bisa ditanam dan akan tumbuh kecambah. Tahap selanjutnya, tahap ketujuh, kecambah akan tumbuh menjadi tumbuhan muda. Dan tahap yang kedelapan, tumbuhan muda tumbuh menjadi tumbuhan dewasa yang nantinya dapat melakukan proses perkembangbiakan secara generatif kembali. Macam-macam penyerbukan. Berdasarkan asal serbuk sarinya, penyerbukan dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama, penyerbukan sendiri. Penyerbukan yang terjadi dalam satu bunga. Artinya, serbuk sari yang melekat di kepala putik berasal dari bunga itu sendiri. Yang kedua, penyerbukan tetangga. Penyerbukan yang terjadi antar bunga dalam satu tanaman. Artinya, serbuk sari dari suatu bunga jatuh dan melekat di kepala putik bunga lain yang masih satu tanaman. Yang ketiga, penyerbukan silang. Penyerbukan yang terjadi antar bunga berbeda tumbuhan tetapi masih satu jenis. Artinya, serbuk sari dari bunga jatuh dan melekat di kepala putik bunga lain yang berbeda pohon tetapi masih satu jenis. Yang keempat, penyerbukan bastar. Penyerbukan yang terjadi antar bunga berbeda varietas. Artinya, serbuk sari dari bunga jatuh dan melekat di kepala putik bunga lain yang berbeda varietas. Perantara penyerbukan. Penyerbukan dapat terjadi karena bantuan perantara dari luar. Yang pertama, zoidiogami. Penyerbukan yang dibantu oleh perantara hewan, yaitu lebah, kupu-kupu, kelelawar, siput, dan burung. Ciri-ciri bunga yang dibantu oleh hewan antara lain warna mahkota mencolok, berbau khas, memiliki kelenjar nektar, serbuk sari lengket, dan kepala putik agak tersembunyi. Yang kedua, anemogami. Penyerbukan yang dibantu oleh perantara angin. Ciri-ciri bunga yang dibantu oleh angin antara lain, warna mahkota tidak mencolok, tidak berbau, tidak memiliki kelenjar nektar, serbuk sari ringan dan banyak, dan kepala putik terjulur keluar. Yang ketiga, hidrogami. Penyerbukan yang dibantu oleh perantara air. Terjadi pada tumbuhan air, misalnya hidrilla dan ganggang. Yang keempat, antropogami. Penyerbukan yang dibantu oleh perantara manusia, karena sulit mengalami penyerbukan secara alami. Misalnya, salak dan vanili. Pembelajaran ketiga, perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan yang hanya melibatkan satu induk saja. Perkembangbiakan vegetatif disebut pula perkembangbiakan secara non-kawin. Perkembangbiakan secara vegetatif dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama perkembangbiakan vegetatif alami, dan yang kedua perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami dikelompokkan menjadi 8, antara lain, yang pertama, umbi batang. Umbi batang merupakan batang yang menggembung dan tumbuh di dalam tanah. Contohnya, kentang, umbi jalar, bengkuang, talas. Yang kedua, umbi lapis. Umbi lapis merupakan lapisan-lapisan daun yang mengelilingi batang. Contohnya, bawang merah, bawang putih, bawang bombay, bunga bakung, gladiol, bunga lili.
Yang ketiga, umbi akar. Umbi akar merupakan akar yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Contohnya, singkong, lobak, wortel, bunga dahlia. Yang keempat, akar tinggal atau rizoma. Akar tinggal atau rizoma merupakan batang yang tumbuh menjalar di dalam tanah. Contohnya, lengkuas, jahe, kunyit, temulawak, kencur. Yang kelima, tunas. Tunas adalah tumbuhan muda yang baru tumbuh dari bagian tubuh induk tumbuhan. Contohnya, pisang dan bambu. Yang keenam, tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas yang tumbuh dari tepi daun atau akar tumbuhan. Contohnya, sukun dan cocor bebek. Yang ketujuh, geragi atau stolon. Geragi atau stolon adalah batang yang menjalar di dalam atau di atas permukaan tanah. Contohnya, stroberi, arbei, pegagan, dan rumput teki. Yang kedelapan, spora. Spora adalah bagian tumbuhan yang berfungsi untuk memperbanyak tumbuhan. Contohnya, lumut dan tumbuhan paku. Perkembangbiakan vegetatif buatan. Yang pertama, mencangkok. Mencangkok merupakan perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara mengupas kulit batang dan membungkusnya dengan tanah humus agar akar dapat tumbuh pada bagian batang yang dikupas. Syarat tanaman yang dicangkok harus memiliki batang berkayu, misalnya apel, mangga, jeruk, rambutan, nangka, dan lain-lain. Kelebihan mencangkok antara lain: 1. Berbuah lebih cepat. 2. Memiliki sifat yang sama dengan induknya. 3. Pohon tidak terlalu tinggi. Sedangkan kekurangan mencangkok antara lain: 1. Akarnya tidak terlalu kuat. 2. Umur tanaman pendek. Yang kedua, stek. Stek merupakan perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara memotong bagian tumbuhan. Potongan kemudian ditanam langsung dan dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Syarat tanaman yang di-stek adalah masih memiliki mata tunas dari bagian tumbuhan. Stek dibedakan menjadi 3. 1. Stek batang. 2. Stek daun. 3. Stek tangkai. Yang ketiga, okulasi atau menempel. Okulasi atau menempel adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menempel mata tunas suatu tanaman ke batang tanaman lain. Batang yang ditempeli mata tunas berfungsi sebagai tanaman induk. Tujuan okulasi adalah memperoleh tanaman yang memiliki sifat unggul, gabungan dari dua sifat tanaman yang baik. Yang keempat, enten atau menyambung. Enten atau menyambung adalah perkembangbiakan tanaman dengan menggabungkan dua batang tanaman yang sejenis. Tujuan enten adalah menggabungkan sifat unggul dari dua tanaman yang disambung. Yang kelima, merunduk. Merunduk adalah perkembangbiakan tanaman dengan cara merundukkan atau membenamkan bagian batang suatu tumbuhan di dalam tanah. Setelah beberapa lama, dari bagian batang yang terbenam akan muncul akar. Syarat tanaman yang akan dirundukkan adalah masih memiliki batang yang dapat dibengkokkan. Demikian video pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.